Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, izin mau wawancara terkait analisis POAC dan SWOT di SMK Negeri 3 Semarang. Ya. Sebelum kita mulai pertanyaan di sini, ada pertanyaan awalan yaitu Oke, sebelum kita mulai pertanyaan dari awalan ini, kami izin bertanya mengenai apa sih program keahlian di sini dan apa saja visi misi di SMK Negeri 3 Semarang ini. Program keahlian di SMK Negeri 3 Semarang ada 5. Ya. Yang pertama adalah teknik audio video. Ya. Yang kedua teknik ketenaga listrikan. Yang ketiga teknik kendaraan ringan. Yang keempat teknik pemodelan informasi bangunan. Yang terakhir adalah teknik konstruksi dan sanitasi. Selanjutnya bisa dijelaskan apa visi dari misi dari SMK Negeri 3 Semarang? Untuk visi SMK Negeri 3 Semarang yaitu terwujudnya lulusan yang religius, serta kompeten dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya, misi itu nanti di breakdown untuk religius yaitu menciptakan pembelajaran maupun kegiatan yang beriman dan bertakwa. Untuk detailnya nanti ada di nanti bisa dipotret yang visi dan misi. Oke. Izin bertanya selanjutnya, apakah ada karakteristik untuk siswa jika masuk SMK Negeri 3 Semarang ini sendiri? Karakteristiknya secara umum di dalam SPMB itu untuk SMK, untuk kekhususannya terutama untuk hal yang teknik yang misalkan ke semua teknik sih terutama tidak buta warna itu. Itu sih yang uniknya di situ ya. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan mengenai analisis POAC-nya. Ya mungkin dari saya Bu, mungkin masuk ke analisis POAC. Untuk di SMK 3 ini untuk yang ada teaching factory itu untuk keahlian jurusan apa ya Bu? Untuk analisis POAC-nya untuk kalau secara jurusan yang paling ini bisa dilihat masyarakat itu ada di teknik kendaraan ringan di mana di sebelum tahun ajaran baru itu sudah ada, bahkan setiap awal tahun itu ada RKT rancangan kegiatan tahunan. Di dalam RKT itu nanti setiap tim manajemen itu akan menyusun program-program selama setahun. Salah satunya adalah program Teaching Factory. Nah, di dalam program itu akan ada perencanaan mengenai apa jenis Teaching Factory-nya, kemudian tujuan target dari Teaching Factory-nya itu apa, industri yang terkait siapa, kemudian langkah-langkah pelaksanaannya sampai pelaporan dan tentu saja ada tindak lanjut seperti itu secara umum. Ya. Kalau untuk organisasi Bu, untuk struktur itu apakah ada mungkin pihak yang saling terkait dalam pelaksanaan dari Teaching Factory tadi? Iya. Untuk pengorganisasiannya Teaching Factory itu paling atas adalah kepala sekolah, kemudian ada koordinator TEFA, koordinator Teaching Factory. Di bawahnya nanti ada pelaksana. Di dalam pelaksanaan itu nanti ada siswa-siswa yang terlibat di dalamnya. Nah, juga Teaching Factory ini terkait dengan industri pasangan
industri yang pasangan. Misalkan di teknik kendaraan ringan itu kita berpasangan dengan industri-industri otomotif. Sehingga misalkan ada program servis murah, misalkan biasanya kita 3 bulan sekali, ya. Itu misalkan program seperti itu, berarti ada pasangan-pasangan industrinya. Nanti juga ada masyarakat umum yang memang menjadi customer-nya, gitu. Kemudian tadi setiap kegiatan kita juga ada refleksinya, ada monitoring, evaluasi dan tindak lanjutnya. Misalkan pernah dalam satu hari itu ada mobil sampai 19, itu kan tidak terlayani dengan baik, maka dari pihak Nasmoko saat itu akhirnya mengambil tindakan untuk mengirim teknisi yang ada di bengkel untuk terjun di SMK 3. Itu kan hasil dari refleksi spontan, tenaga teknisnya tidak cukup, maka segera diambil tindak lanjut seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya itu di bagian actuating atau pelaksanaan dari teaching factory tersebut, bagaimana sekolah menjalankan kegiatan teaching factory, termasuk cara guru memotivasi siswa untuk kegiatan teaching factory tersebut sehingga dapat dikoordinasi dengan pihak industri dengan efektif. Cara melaksanakannya yaitu dari program yang sudah disusun itu nanti kan dikoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tadi misalkan di TKR ya dengan Nasmoko, kalau di DPIB tadi desain pemodelan informasi bangunan itu kerjasama dengan para pengembang, ya para pengembang. Pelaksanaannya dari perencanaan yang sudah dibuat tadi, misalkan saya ganti cerita sekarang ke DPIB ya, misalkan membuat ada job yaitu desain bangunan yang sudah terlaksana ini di SMK 10 itu anak-anak di sini dapat job untuk desain maupun sampai ke pelaporan ya, desain RAB ya sampai monitoring sampai pelaporan ya. Itu berarti antara pihak sekolah dengan pihak industri dan pihak customer, ada 3 pihak ini. Nah, pelaksanaannya dari awal mereka kan sudah membuat perencanaan termasuk time schedule, maka dari pihak sekolah akan memfasilitasi misalkan anak-anak sini yang ada di SMK 10 memfasilitasi persuratan bahwa anak ini akan mendapat job di SMK 10 selama 6 bulan. Ini termasuk secara administrasi maupun nanti sampai ke laporannya. Ada contoh lain, saat ini ada anak yang dapat job di PT KAI, ya. Mereka merenov bangunan, melibatkan anak sini mulai dari perencanaan, desain bangunan sampai memonitoring bagaimana renovasi itu dijalankan. Nah, itu sekolah memotivasinya satu, sudah menyediakan program-program yang memang mendukung anak-anak untuk berkembang TEFA-nya, mereka terlibat ya. Itu kan berarti bentuk dukungan ya. Jika ada permasalahan itu mesti kami segera komunikasi antara pihak industri ya maupun customer dengan pihak sekolah untuk segera diselesaikan. Misalkan ada peristiwa yang terpaksa, anak ini harus kita ganti. Itu misalkan itu kan bentuk-bentuk dukungan bagaimana menjalin kerjasama untuk TEFA ini bisa selesai pada proyek yang sedang dijalankan. Ada juga yang TEFA ini tidak hanya untuk kepentingan pembelajaran maupun semacam kewirausahaan. Ada juga TEFA ini kalau di SMK 3 uniknya ada juga yang untuk treatment anak-anak yang mempunyai masalah-masalah khusus. Ya, ini yang mungkin yang ini sedang dilaksanakan. Misalkan anak ini motivasi belajarnya turun ya karena merasa di SMK itu bukan minatnya.
ketika tidak masuk sudah lama, sudah dibimbing, dibina oleh BK sampai ke manajemen. Ketika diketahui anak ini sebetulnya tidak ingin ke program keahlian tertentu, tapi inginnya jadi pengusaha, maka sekolah mengambil kebijakan, silahkan kamu ikut di TEPA. Tidak ikut pelajaran di kelas, di teori, tapi langsung terjun ke TEPA. Karena memang ada anak-anak yang tidak betah duduk lama di dalam kelas. Dia sukanya langsung praktik, langsung berinteraksi dengan dunia luar. Itu ada banyak di situ yang treatment seperti itu. Ada juga yang ke bidang-bidang kewirausahaan itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagian controlling atau pengawasan dan evaluasi. Bagaimana sih sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan teaching factor tersebut? Apakah ada indikator untuk keberhasilan tersebut? Apabila terkait indikator tersebut ada beberapa siswa yang belum berhasil indikatornya, bagaimana cara mengatasinya? Iya. Tentu ada indikator-indikator keterlaksanaan teaching factory. Nah, seperti tadi kalau di TKR itu tentu sesuai dengan kompetensi untuk bidang otomotif. Kalau di DPIB maupun KGS berarti indikator secara kompetensi adalah indikator di bidang bangunan. Nah, yang selama ini justru kami evaluasi, kami tindak lanjuti, ya terutama di attitude. Itu yang ketika ada informasi dari industri atau dari customer mengenai attitude yang kurang baik, kami selalu cepat untuk mengambil tindakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti. Jadi misalkan apa ini perlu ditarik, diganti dengan siswa yang lain. Anak ini perlu didampingi secara dengan program khusus, misalkan seperti itu. Izin sebelum masuk ke analisis SWOT, mungkin saya izin bertanya terkait analisis POC terlebih dahulu. Dari pelaksanaan keempat POC tadi dimulai dari planning, organizing, actuating dan controlling, itu menurut Ibu sebagai kepala sekolah apa yang susah untuk dilakukan, Bu? Mungkin kendala paling terbesarnya itu di mana, Bu, dari keempat itu? Ya terutama di ini tadi yang saya katakan di untuk controlling yang ditemukan itu terutama di attitude tadi, terutama itu kan memang membentuk budaya kerja itu kan memang butuh pembiasaan, pembudayaan dalam jangka waktu yang biasanya cukup lama. Baik Bu, selanjutnya itu untuk analisis SWOT. Nah, saya mulai dari keunggulan dulu. Apa saja sih keunggulan yang ada di SMK 3 Negeri Semarang dibanding ke SMA yang lain, Bu? Ya, keunggulannya ya, kalau dilihat dari lokasi jelas ini sangat strategis. Dilihat dari jumlah siswa juga banyak ya. Dilihat dari tenaga guru, banyak guru muda yang sangat sangat memiliki kompetensi yang tinggi ya. Banyak dilihat dari prestasi, terutama di bidang bangunan kita selalu juara nasional untuk lomba kompetensi nasional di bidang bricklaying, di bidang tata bata ya. Kalau tahun 2025 karena bidang plumbing itu tidak ada, kita tidak ikut, tapi biasanya di dua bidang itu kita selalu juara nasional. Nah, untuk bidang pengembangan bakat dan minat di sini ada 23 ekskul yang aktif, ekstrakurikuler yang aktif yang memang mengembangkan bakat dan minat siswa. Di contoh yang ekskul yang mulai September ini diusulkan siswa langsung kita wujudkan adalah ekskul boxing. Ya, ekskul boxing itu karena siswa memiliki banyak energi yang kalau tidak terarahkan itu bisa juga ke arah negatif, dan itu usulan muncul dari program, kita punya program namanya GAPADU, STEMGA Parenting Terpadu. Ketika di parenting mereka mengusulkan program itu dan langsung minggu depannya terlaksana. Jadi September, Oktober itu ada ekskul, salah satunya adalah Expo
boxing, di mana antusias anak-anak ini luar biasa. Jadi itu sudah, terus lokasi sudah, prestasi sudah. Itu sih, hubungan dengan industri juga sangat bagus, dan kita menjadi sekolah SMK pusat keunggulan. Ya, jadi unggul di bidang bangunan dan unggul di bidang otomotif itu tadi. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu terkait kelemahan. Nah, Ya. apa saja sih kendala yang dimiliki SMK 3? Ya. SMK 3. Kalau kelemahannya, karena kita ada di pusat kota, ya, ada anak-anak yang memang berasal dari lingkungan yang lingkungan itu ada tantangan-tantangan tersendiri. Ya. Misal ada anak-anak yang tidak sekolah, ada anak-anak yang lingkungan itu lingkungan yang suka minum. Ya. Jika itu menjadi siswa kita, maka itu menjadi sesuatu yang harus kita treatment secara khusus. Yang tadi maka ada treatment boxing sampai semua ekskul sesuai keinginan siswa itu kita tampung. Dan alhamdulillah itu sesuai, itu treatment yang sesuai dengan keinginan anak. Maka kadang kan ada berita yang tiba-tiba setelah ditelusuri, oh ternyata ada unsur lingkungan yang memang tidak kondusif. Baik, selanjutnya dari pertanyaan masih analisis SWOT dari bagian penolong. Nah, di sini apa saja hal yang dapat dimanfaatkan dari sekolah, mungkin dari internal maupun eksternal luar sekolah yang dapat untuk membantu sekolah untuk mencapai visi dan misinya, Bu, terkait peluang. Ya. Tadi bahwa potensi gurunya itu luar biasa. Banyak guru-guru yang memang kompetensinya tinggi. Ya. Kemudian secara internal dari segi siswa, ya, juga banyak siswa yang sebetulnya punya basic pendidikan agama. Itu banyak ternyata, karena banyak siswa yang dulunya waktu SMP itu dari pondok, itu juga potensi yang positif. Juga letak kita juga karena ini strategis, kita menjalin kerjasama dengan industri itu sangat mudah. Ya. Juga dengan letak di sini, kita ke dinas pendidikan yang tingkat provinsi itu juga sangat dekat. Ya. Beda dengan kalau kita 60 kilo, 90 kilo atau 150, ya. Dengan berbagai instansi itu juga kita sangat disupport, sehingga contoh yang tadi boxing tadi kita sampai dapat pelatih yang gratis karena kepeduliannya itu kan, ya. Itu salah satu yang real. Kita juga sering mendapatkan CSR dari industri-industri yang kita mampu memanfaatkan peluang tadi. Ya. Kemudian dari ancaman atau threats itu, adakah hal-hal yang mengganggu atau menghambat pelaksanaan di sekolahnya? Ya, antara lain tadi, karena kita ada, kalau di SMA namanya zonasi, kalau di SMK ini jarak tempat tinggal itu kita dari sekitar 7 ya, Mas Taufik, tempat tinggal itu 7%. Kan 10 ya, 10 dan dibagi-bagi lagi. Itu ada sekian persen di bawah 10 itu yang memang menerima dari lingkungan sekitar. Nah, itu kadang ada yang memang berasal dari lingkungan yang tadi yang memang butuh pembinaan secara khusus. Itu memang, dan ini menjadi, yaitu tadi kami katakan itu menjadi tantangan tersendiri. Ya. Itu saja sih, Mas. Mungkin kalau dari, kan itu kan dari sumber daya, Bu. Kalau Ya. misal dari sarana dan prasarana itu apakah ada ancaman, Bu? Kalau ancaman ada sih, karena di sini itu lapangan sepak bola yang kami miliki itu setiap musim hujan begini, ini ada kayak air yang semacam rop tapi skala kecil. Artinya itu kan menjadi pekerjaan tambahan yang setiap tahunan. Ya. Kalau yang lain saya kira tidak ada, ya. Aman. Ya. Jadi untuk alat-alat yang di Teaching Factory juga udah. Oh iya, betul nih. Untuk alat-alat ini terutama update ya, update misalkan DPIB.
DPIB, untunglah DPIB itu kita mendapatkan bantuan dari konsorsium industri, sehingga alatnya memang sudah yang terkini. Ya. Kalau yang otomotif kita juga baru saja dapat bantuan yang alat-alat di otomotif itu juga alat-alat terbaru, termasuk di kelistrikan. Ya. Bahkan untuk BIM, untuk kompetensi di desain bangunan, kita termasuk sudah berani melayani customer. Hanya gedungnya, kalau yang di BIP itu posisi labnya kan ada di belakang. Ini yang di depan ini memang belum punya semacam outlet yang representatif. Kemarin kita sudah pendekatan dengan industri yang membuat outletnya. Nanti anak-anak bisa menerima customer dari depan, tidak mesti ke lab belakang. Itu sih terutama itu. Makanya depan itu memang belum standar industri. Ya. Sebenarnya terima kasih atas jawaban dari Ibu Harti selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Semarang. Nah, apakah ada pertanyaan lanjutan dari Mas ini? Sendiri cukup. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kami ucapkan salam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, sukses selalu. Amin. Terima kasih, Bu. Ya.